handphone saya, handphone yang kerja saya itu ada 2 handphone saya. Ya, Iya. itu termasuk yang disita oleh penyidik? Enggak ada, itu yang di komunikasi dengan Ibu Lisa nggak ada. Hanya nggak ada saya berhubungan sama dia. Baik, jadi kalau untuk berkomunikasi saudara Hanya ya, jadi kalau Ibu melalui Lisa, saudara Jeffrey. ya kalau Ibu Lisa ini mungkin ini bukan saya. Kalau mau ingin bertemu saya sebagai mediatornya mungkin itulah. Jep mau ketemu Bapak itu gitu. Jadi Jeffrey yang hubungi saya. Baik. Iya. Dari pertemuan ketiga, pertama, kedua, dan ketiga tadi, ini kan kami beranjak langsung kepada perkara yang tadi saudara saksi sampaikan, saksi selaku salah satu anggota majelis di perkara Gregorio Ronald. Jadi 3 kali pertemuan ini, apakah untuk perkara Gregorio Ronald sudah dilimpahkan dan sudah ditetapkan persidangannya di Pengadilan Negeri Surabaya? Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini itu sebelum ditetapkan. Sebelum ditetapkan. Karena ditetapkan itu kalau nggak salah saya tanggal 5 Maret 2024. Tanggal 5 Maret 2024. Ya, terus oleh Ketua Majelis penetapan hari sidangnya di tanggal 19. Di tanggal 19 Maret. 19 Maret. Untuk pertama kali sidang dibuka pertama kali di tanggal 19 Maret untuk agenda surat dakwaan. Iya, dakwaan. Benar. Baik. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa yang menjadi ketua majelis adalah Bapak Erintuah Damanik. Mendasarkan pada keterangan saudara saksi di dalam BAP ini, tadi sudah kami konfirmasi kepada saksi apa-apa yang menjadi fakta dalam BAP ini adalah nyata-nyatanya adalah keterangan saudara saksi, gitu. Ya, bisa dijelaskan bahwa apakah saksi pernah menerima uang sebesar 36.000 Singapura dolar dari Bapak Erwin Tuah Damanik? Benar. Apakah itu penerimaan dalam hal kaitannya dalam perkara Gregorio Ronald? Itu tidak langsung disebutkan oleh Pak Erin. Waktu itu saya ceritakan kronologisnya. Kami setelah 2 kali musyawarah pertama itu setelah pemeriksaan terdakwa, kalau nggak salah di bulan Mei atau bulan 6 itu. Setelah itu masih belum musyawarahnya, karena hanya berdasarkan fakta di persidangan. Terus setelah tuntutan itu 4 kali tunda itu. Setelah tuntutan barulah kami musyawarah secara final. Nah, waktu itu oleh Ketua Majelis menanyakan pendapat masing-masing, dimulai dengan Pak Heru, saya, baru Pak Damanik. Semuanya kami memberikan pendapat terdakwa dibebaskan berdasarkan dengan alasan dalil dan seterusnya. Nah, setelah di hari itu juga musyawarah, kalau nggak salah saya lupa di mana itu, apa ruangan Pak Damanik atau ada tempat kami, ruang rapat kecil waktu itu, juga tempat lantai 2 tempat majelis hakim bisa pertemuan rapat terbatas. Jadi waktu itu akhirnya oleh karena kami sudah sepakat bebas, Pak Irin menyatakan iya kita tetap satu pintu ya, katanya. Saya waktu itu nggak tahu apakah satu pintu itu menyatakan itu bebas, nggak ada yang berbeda pendapat atau yang lain. Dan setelah beberapa hari sebelum putusan, Pak Irin masuk memanggil kami dan akhirnya ke ruangan saya mereka. Kami itu siapa, Pak? Kami majelis kami. Pak Irin memanggil kami. Oh, Pak Heru, saudara saksi, Pak Irin itu memanggil 2 orang ini. Iya. Ke ruangan mana? Mengabarkan sama kami. Waktu itu di ruangan beliau karena waktu itu rame hakim. Saya waktu itu saya bertiga. Kami satu di lantai 4. Ruangan dia dan ruangan saya nggak terlalu jauh. Jadi masing-masing ruangan itu ada 4 meja hakim, ada yang 3. Jadi kemudian saya 3. Teman saya yang berdua ada yang sidang, tipikor. Satu lagi kalau nggak salah saya ada mengikuti pelatihan. Jadi mereka datang, Pak Irin datang dengan Pak Heru, udah. Jadi Pak Heru bilang ini ada terima kasihnya. Jadi saya waktu itu nggak tahu menahu apa terima kasih dari mana, bagaimana pertemuan
uang yang dimaksud. Nah, jadi ada waktu itu 140. Jadi total uang yang awal dibawa oleh Pak Erintua 140.000 Iya, dolar Singapura. Singapura ya. Baik. Ini kan yang hadir pada saat ini saudara saksi bertiga ini. Iya, iya. Ya kan, di ruang saudara. Iya, mereka datang berdua ya. Baik, di ruang saudara. Kemudian dari 140.000 dolar Singapura tadi adalah terkait dengan perkara yang akan diputus untuk perkara Gregory Natano. Secara spesifik nggak dibilang begitu. Cuman ini ada terima kasihnya. Karena beberapa hari sebelumnya kami kan bebas, pendapat kami bebas. Jadi ya itu, jadi ini ada uang terima kasihnya kata beliau. Akhirnya dibagi yang dia bawa itu uang yang dibawa itu. Dibagi secara proses pembagiannya seperti apa yang saksi alami waktu itu? Itu kan satuan 1000 ya, 1140 Singapura. Jadi waktu itu karena Pak Erintua Damanik menyatakan sama kami, sama saya, bahwa ini akan disisihkan, nanti sisanya baru kami bagi. Sisihkan itu menurut beliau untuk Pak Ketua yang lama, Pak Rudi. Siapa? Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Berapa yang disisihkan? 20. Berapa? 20.000 ya. Dolar Singapura. Iya. Kemudian 10.000 untuk PP monitor pengganti Pak Siswanto. Nah, sisanya kami bagi 3. Jadi saya dapat 36.000 berdua, sisa 38 sama beliau 38.000. Jadi waktu itu yang tentang pembagian Pak Ketua, karena beliau bilang, Pak Erin bilang, dari sejak kami ditunjuk Pak Rudi melalui Pak Wakil, jangan lupa aku, gitu. Jadi dia yang bilang sama kami, kita sisihkanlah sama Pak Ketua, karena berapa kali kami berdua ketemu, dia ingatkan saya, katanya gitu. Mengingatkan seperti apa? Ya, mungkin beliau ada komunikasi dengan Pak. Saudara saksi tidak langsung berkomunikasi? Kami nggak tahu, hanya semua itu dari Pak Damanik semua. Baik. Yang idenya yang mau menyisihkan itu. Baik. Dan uang itu dia pegang semua, yang 20 dan 10 dari PP dia yang pegang. Baik. Jadi yang saudara saksi pahami untuk kemudian menyisihkan sebesar 20.000 dolar Singapura tadi untuk keperluan daripada Bapak Rudi dari Bapak Erintua itu untuk alasan apa sebenarnya? Itu kan saudara berkomunikasi nih di ruang itu pada saat pembagian. Iya, jadi semua itu dari Pak Damanik yang mengatakan bahwa ada beberapa sebelumnya ada mereka berapa kali pertemuan, Pak Rudi dengan bercanda atau apa dia cerita, jangan lupa aku begitu. Nah, kalau ada ininya maksudnya uang terima kasihnya, jangan lupa aku kan. Jadi langsung beliau menyatakan udah kita sisihkan sama Pak Ketua Pak Rudi 20. Baik, akhirnya saudara menerima sejumlah yang saksi sebut 36.000 dolar Singapura pada saat itu juga? Iya. Pada saat itu juga. Saudara Heruhan Indio? Iya, sama. Sama? Iya. Di ruangan saksi ya? Iya, iya. Di ruangan saksi. Selebihnya dipegang oleh? Pak Damanik. Pak Erintua? Iya. Baik. Apakah penerimaan tersebut sebelum dilakukannya putusan dalam perkara Gregory Natano? Itu menjelang 2 hari ya, kalau nggak salah saya, baru putus. Menjelang 2 hari? Ya. Apakah pada saat itu sudah dilakukan musyawarah majelis? Makanya tadi kan saya udah bilang, setelah tuntutan kami langsung musyawarah. Setelah pendapat kami sama untuk berdasarkan fakta-fakta dan seterusnya bebas. Terus Pak Erintua Damanik mengatakan hari itu kita satu pintu ya. Saya waktu itu tafsiran saya apakah satu pintu maksudnya ini dan karena kami sepakat itu bebas atau yang lain saya nggak tahu. Terus beberapa hari setelah itu dia panggil kami ketemu di ruangan sidang, ruangan saya itulah yang tadi yang saya ceritakan pembagian itu ya. Apakah saudara Erintua Damanik pernah menginformasikan atau mengkomunikasikan, menyampaikanlah secara informasi kepada saksi terkait pernah bertemu juga dengan saudara Lisa Rahmat di tempat-tempat lain gitu? Nggak ada.
Jadi sedikit ya saya mau sampaikan bahwa saya secara pribadi fokus perkara ini saya ikuti, saya jalani. Tidak ada waktu itu apakah dari penyampaian dari Pak Heru atau Pak Damanik dari mulai sebelum atau dimulai digelar perkara ini sudah ada janji-janji atau bujukan-bujukan dari Nisa untuk mengarahkan kami supaya bebas dan ada di iming-iming. Nggak ada. Ini soal pribadi saya. Setelah tuntutan itulah beberapa hari kemudian baru Pak Editua mengatakan ini ada terima kasihnya. Jadi bagaimana pertemuan dia dengan Ibu Lisa dan seterusnya saya tidak tahu menahu. Ya, tadi di awal saksi sampaikan ada konfirmasi dari Pak Erintua kepada saksi bahwa ini adalah satu pintu saja, begitu. Ya, setelah seperti kami, itu. setelah tuntutan kami musyawarah, ya benar. Ya, Satu pintu. satu pintu. Artinya dimaksud adalah jumlah yang 140.000 dolar Enggak Singapura. disebutkan, enggak disebutkan. Pokoknya dia mengatakan setelah tuntutan kita satu pintu ya, karena sudah kami sudah menyatakan bebas pendapat kami. Ya udah, jadi setelah beberapa hari sebelum putusan beliau menyerahkan itu. Tapi intinya saudara menerima itu uang 36.000 dolar Singapura. Berapa? 36.000 dolar Singapura yang saudara terima tadi. Ya. Itu saudara simpan, saudara gunakan, saudara apakan uang tersebut? Tidak, waktu itu tidak saya gunakan. Saya bawa ke apartemen dalam tas sandang, masih utuh. Terus ya itu tadi perkara ini langsung diekspos besar-besaran, perkara ini diviralkan dan seterusnya. Jadi waktu itu pun saya waktu menerima uang itu ada perasaan juga ini merasa artinya yang bukan di pemberitaan itu di framing seolah kami diarahkan diberikan uang untuk dibebaskan, enggak. Tapi tadi kesalahan kenapa saya terima itu aja. Saudara bawa dengan tas saudara saksi, saudara simpan di apartemen atau saudara gunakan? Di apartemen. Itu belum saya gunakan. Belum saudara gunakan. Ya, belum. Di dalam apartemen saudara saksi juga telah dilakukan penggeledahan oleh penyidik sebagaimana tertuang di dalam BAP saksi, ditemukan beberapa barang, yaitu sejumlah uang, seperti itu. Benar. Ini perolehan yang saudara peroleh, uang-uang ini dari mana? Itu di tas ini waktu mereka datang tim saya waktu itu kooperatif. Memang disebutkan Pak kalau ada uang silakanlah Pak ditunjukin aja. Ya karena apartemennya kurang kecil dan juga barang-barang saya di situ banyak barang-barang yang enggak terlalu yang enggak ini karena kadang istri saya, anak-anak saya datang, jadi saya penataannya kurang karena saya sendiri kebanyakan di situ. Jadi udah saya buka koper saya, ada situ uang 20.000 dolar Singapura, dolar US, dan ini uang sudah lama saya simpan di situ, dan tidak ada kaitan dengan perkara ini, dan itu ada semata-mata saya waktu itu ada usaha yang dikelola oleh keponakan saya, itu sawit peninggalan dari orang tua saya. Jadi waktu itu udah ditukarkan aja ke Singapura, ke dolar ini, termasuk juga dolar Singapura sama aja statusnya. Kalau uang-uang yang ada di situ uang rupiah, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada itu kaitan untuk saya kebutuhan saya sehari-hari dari gaji saya dan juga untuk kebutuhan saya di apartemen itu. Baik ya. Apakah dari uang yang 36.000 dolar Singapura sudah pernah saudara lakukan penukaran ke mata uang rupiah? Belum pernah. Belum. Ya. Ini di dalam BAP saudara saksi menyebutkan di dalam nomor 17 yang pada intinya saudara Lisa Rahmat sebagaimana di awal saudara saksi tadi sampaikan pernah
menyampaikan sejumlah uang kepada saksi dalam bentuk mata uang asing, yaitu USD dan SGD. Nah, kemudian lebih lanjut di dalam keterangan saudara saksi berikutnya, ada saudara saksi sampaikan bahwa ada penukaran mata uang asing itu apabila ditukarkan sejumlah 8 juta rupiah. Itu pikiran saya. Pikiran saya itu saya sudah jelaskan. Saya sekedar melihat di amplop itu ada yang satuan 5, 10, 50. Jadi dugaan saya sekitar 8 atau 7 juta. Dugaan saya kalau ditukarkan. Tapi nggak sempat saya tukarkan. Dan itu pun saya panggil Jepri, Jep, ini apa nih Jep? Bawa aja Jep, saya bilang. Jadi belum sempat saya menukar. Belum sempat. Ini saudara sampaikan ini nilainya 8 juta. Bukan belum sempat. Tidak ada saya tukarkan itu ya. Karena sudah uangnya sudah dibawa amplopnya.